Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safira. Ini Ustazah akan jelaskan materi bahasa Jawa tentang huruf Jawa ya, aksara Jawa. Nah, dalam bahasa Jawa, aksara Jawa itu ada 20 macam, yaitu ho, no, coroko, doto, sowolo, podo, joyonyo, mogo, botongo, gitu ya. Nah, aksara Jawa ini ketika masih berbentuk asli seperti ini, semuanya berbunyi O atau A kalau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, khusus untuk huruf Ho di sini kita nanti akan melihat penulisan katanya. Jadi dia bisa berbunyi Ho atau bisa berbunyi A. Contohnya kalau mau bikin aku, nah nanti A-nya itu pakai huruf Ho gitu ya. Nah, kemudian agar huruf atau aksara Jawa ini bisa berbunyi selain bunyi A, maka dia harus diberi sandangan swara, yaitu sandangan suaranya I, E, U, dan O. Cara penulisannya sudah ada di sini. Jadi garis ini adalah mewakili hurufnya. Kemudian untuk kalau ingin menulis aksara I, namanya wulu ya. Contohnya misalnya hi, gitu ya. Nah, kalau hi tinggal ditulis hurufnya dulu, ho ya. Kemudian nanti diberi sandangan wulu di atasnya. Sudah berbunyi hi gitu. Kemudian ada yang namanya pepet. Pepet ini bunyinya e. Seperti kalau Mbak Safira bilang pecel gitu ya. Nah, kita akan membuat pecel di sini. Cari dulu huruf po. Karena ini p ya, berarti konsonannya p, maka kita cari huruf po. Seperti ini bentuknya. Kita tulis dulu po-nya. Nah, biar bisa berbunyi pe, kita berikan pepet di atasnya. Nah, ini sudah bunyi pe. Kemudian ada c. Kita cari huruf co. Ditulis dulu co. Maaf. Nah, begini. Biar bisa bunyi c, maka kita kasih tali pepet lagi. Bunyi c. Kemudian L mati. Nah, L mati kalau di belakang kata atau kalimat, kita mematikannya nanti cukup menggunakan ini namanya pangkon gitu ya. Nah, kita buat c-nya l dulu, lo. Kita buat lo dulu. Nah, kalau hanya seperti ini, maka dia akan berbunyi lo, pecel lo gitu. Nah, biar dia bisa berbunyi pecel L saja, maka kita akan berikan tanda ini namanya pangkon. Jadi lo-nya kita matikan. Nah, dikasih pangkon namanya lo, pecel. Ini untuk pepet namanya ya. Kemudian ada sandangan suara namanya taling. Taling ini adalah untuk suara E, seperti kalau kita bilang lele.
Nah, cara penulisannya ditulis sebelum huruf yang mau dibunyikan E. Ya. Jadi kita tulis talingnya dulu. Taling dulu. Kemudian cari huruf lo. Ini huruf lo ya. Nah, kemudian ditulis lo. Nah, ini sudah berbunyi le. Kemudian kita tulis lagi taling, lalu lo lagi. Ini bunyinya sudah le, jadi lele. Kemudian yang tanda ini adalah namanya suku. Contoh misalnya kita mau menulis buku. Kita cari huruf bo dulu, seperti ini ya. Ditulis dulu bo. Nah, kemudian karena ini penulisannya setelah huruf digandeng ya Mbak ini, maka setelah kita menulis huruf bo langsung turun ke bawah ditarik. Nah, ini bunyinya sudah bu. Kemudian ku, cari ko, nih ko. Nah, kita tulis ko dulu. Biar bisa berbunyi u, tinggal dilanjutkan ke bawah kasih suku. Ini bunyinya sudah ku, gitu ya. Kemudian ada yang namanya taling tarung. Ini untuk bunyi o. Misalnya mau bilang koko. Maka penulisannya adalah taling dulu, kemudian hurufnya, baru tarungnya. Jadi ditulis taling dulu, kemudian huruf ko ya. Ko. Kemudian dikasih tarungnya kayak angka 2. Nah, ini berbunyi ko. Nah, sama dengan ini ya. Taling dulu. Kemudian huruf ko. Maaf ini no, salah, kurang. Nah, dikasih tarung. Ini bunyinya ko. Jadi begitu ya Mbak Safira, cara penulisan untuk sandangan sworonya. Nah, selain sandangan sworo, kita mempunyai namanya sandangan paten. Jadi di sini sandangan paten fungsinya adalah untuk mematikan huruf. Karena di huruf aksara Jawa itu semuanya hurufnya berbunyi gitu ya, berbunyi o semua. Nah, tapi kita butuh paten-paten tertentu yang tidak bisa digunakan dimatikan dengan pasangan. Nah, pasangan itu nanti di kelas 5 insyaallah. Kalau ini kita pakai sandangan paten dulu aja, yaitu kita punya layar untuk R mati, cecak untuk eng mati, ngo mati nih ya, mogo botongo itu tadi ngo. Kemudian wiknyan itu untuk h, ho mati, dan pangkon itu untuk mematikan huruf di akhir kata atau kalimat. Jadi dia bisa mematikan semua huruf kecuali ro, ngo, dan ho gitu ya. Tetapi dengan syarat dia harus hurufnya yang mati harus berada di belakang kata kalau untuk menulis per kata, atau di belakang kalimat, baru bisa menggunakan ini. Contoh misalnya kalau untuk layar itu mau menulis
pasar. Pasar kita cari tadi di po, seperti ini bentuknya ya. Kita tulis po. Kemudian so, begini bentuknya. Nah, kalau begini bunyinya poso. Supaya dia bisa menjadi pasar, maka di atas so tadi harus dikasih layar. Jadi begini. Set. Maka dia sudah berbunyi pasar. Gitu. Sama dengan cecak. Cecak misalnya kita mau menulis yang. Kita kalau mau menulis yang tidak perlu menulis huruf yo kemudian ngo di pangkon gitu ya. Cukup yo dan cecak saja. Ini huruf yo. Kita buat yo. Kalau menulis ini bunyinya hanya ya. Tapi ketika kita berikan tanda cecak di atasnya, ini sudah bisa berbunyi yang gitu. Kemudian weknyan, misalnya kita mau menulis sawah. Nah, kita tulis so dulu. So begini bentuknya. Kita tulis so. Kemudian kita cari wo, ini wo. Ditulis wo. Kalau kita hanya menulis begini, maka dia bunyinya hanya sawah. Biar bisa berbunyi sawah, maka di belakang huruf wo-nya diberi tanda weknyan. Nah, kayak angka 2 tapi ekornya panjang. Nah, dia sudah berbunyi sawah gitu ya. Oke. Semoga penjelasan barusan bisa dipahami ya Mbak. Sebentar lagi Ustazah akan jelaskan di soal. Kita akan bedah di soal nanti ya. Ustazah jelaskan itu soalnya. Silakan disimak video berikutnya.